Oke, what's up guys? Kembali lagi di podcast Kata Kita. Karena setiap kata punya cerita. Nah, kenalin teman-teman. Kenalin, nama gua Boy Ardiansyah. Di podcast kali ini, gua bakal ngebahas hal yang banget kalian tunggu, yang masih menjadi desas-desus di negara kita, negara plus 62. Oke, tapi kali ini tuh beda dari episode-episode podcast yang kemarin. Karena kali ini gue ditemanin sama salah satu dosen yang bisa dibilang di Ilkom tuh sudah bisa dibilang kalangan, wah, dosen keren lah, dosen luar biasa. Lu pasti penasaran kan? Nah, tapi tenang dulu teman-teman, tenang. Sebelum itu, kalian mungkin sering lihat video-video rentetan video gue di YouTube. Di mana YouTube kita? Di Makom Official. Nah, kalau misalnya ada yang belum kenal gue nih, bisa nanti kalian buka aja YouTube Himakom Official. Disitu sudah ada video gua, kalian bisa nonton podcast gua yang sebelumnya. Mungkin kalau lo belum tahu gimana sih style gua bicaranya, lo bisa lihat lah. Nah, langsung saja, mungkin kalian pada penasaran kan sama siapa sih bintang tamu kita sekarang? Siapa sih teman ngobrol gua sekarang yang gua bilang dosen luar biasa banget? Mungkin langsung aja kita panggil. Oke, teman-teman, langsung saja. Hah? Ya, langsung kan? Iya. Ya, langsung saja kita panggil. Inilah dia, dosen yang luar biasa itu teman-teman. Tepuk tangan dulu dong. Pak, Di mana? ini mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya, Pak. Boleh. Ini. Silakan. Mungkin sebelum itu ada pepatah bilang, Pak. Apa? Tak kenal maka tak Saya. maka tak aruf, Pak. Belum juga apa-apa udah sayang-sayangan mulu, Ustaz. Oke, mungkin Bapak bisa kenalin dulu buat teman-teman tahu siapa sih yang tadi saya bilang dosen luar biasa itu. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Abdurrahman. Saya biasa dipanggil Aib. Itu paling. Baik. Sekilas itu mungkin kalian tuh ingin menggali sendiri siapa sih beliau itu. Jadi just nama doang. Oke, gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, gini Pak. Jadi mungkin kita ada obrol-obrolan ringan di pembahasan kali ini, dan di podcast kita kali ini sama Bapak mungkin berbeda dari yang kemarin-kemarin. Nah, sekarang tuh kita kayak ngobrol santai aja gini. Oke, boleh. Nah, Pak, seperti yang kita ketahui sekarang ya, kita lihat negara kita nih. Pokoknya banyak desas-desus sih. Kenapa sih? Kalau kita lihat kan guru-guru itu, kalau menurut pandangan kita tuh guru itu emang pahlawan tanpa jasa kan. Betul. Nah, dialah yang bisa bilang mengajari kita dari kita tidak tahu huruf atau apa, itu guru yang membuat kita. Nah, tapi yang kita tahu sekarang di negara kita tuh berputar terbalik. Di negara kita tuh guru tuh seperti dipandang sebelah mata. Nah, justru guru di negara lain itu emang dijunjung tinggi. Nah, kalau menurut pandangan Bapak tuh gimana sih, Pak? Apalagi Bapak ini posisinya sebagai dosen, guru kan. Nah, sedangkan mahasiswa kita bisa, otak kita berpikir kita tuh berubah tuh gara-gara yang namanya guru. Nah, itu gimana ya Bapak? Jadi gini, kalau menurut pandangan saya, kenapa guru ini selalu dipandang sebelah mata? Karena ya kondisi sekarang gitu ya. Sebetulnya bukan sebelah mata, mungkin melainkan kondisi hari ini tuh guru itu sebenarnya diprioritaskan, melainkan kalau berbicara guru hari ini kan prioritasnya prioritas kategori tanda kutip apa nih? Kan terkadang berbicara orientasi guru, oke, kita menjadi seorang yang wow gitulah, yang memiliki ilmu yang sangat tinggi gitu. Tapi terkadang bukan hanya berbicara keilmuannya saja, tapi dikaitkan dengan urusan anggaran pada akhirnya. Oke, kalau berbicara kita seorang guru nih, apalagi seorang dosen di kalangan mahasiswa nih. Kalau menjadi dosen atau seorang guru itu kita harus sudah berbicara multifungsi atau multi talent. Dalam artian kita bisa bermainkan peran. Kalau misalkan berbicara seorang guru, itu kita tidak berpatok pada satu, kita guru di kelas, enggak. Melainkan kita itu bukan hanya guru di mata kuliahnya saja, melainkan kita menjadi seorang guru di luar kelas juga. Jadi kalau berbicara guru dengan kondisi hari ini, itu mungkin opini yang tergiringnya itu berkaitan dengan anggaran pada akhirnya. Kenapa sih guru itu dikecilkan? Yang dikecilkan yang gimana coba? Pandangan Boy. Pandangan saya, Pak. Pertama,
dari segi gaji dulu lah. Gaji kecil banget guru tuh. Nah, terus wah, kalau bisa dibilang kan ada itu Pak. Kalau yang ketemu tuh guru Indonesia ketemu sama guru luar negeri, mungkin kalian pernah lah lihat di reels lewat. Ketika dikasih tahu gaji guru di Indonesia segini, yang justru orang luar tuh kan kaget. Wah, justru saya gajinya setinggi ini gitu lah. Dia aja kaget. Dari segi gaji aja tuh beda jauh gitu Pak. Oke. Nah, Memang pada akhirnya ke sana, ke pendapatan ya, gitu. Tapi dari ilmu itu tidak sesuai dengan pendapatan juga kan. Ilmunya kadang ada yang mengecilkan ilmunya yang sangat besar tapi pendapatannya enggak seberapa. Nah, maka dari itu sebetulnya balik lagi juga ya ke pemangku kebijakan. Karena berkaitannya dengan anggaran. Jadi berbicara dengan anggaran itu berbicara pendapatan. Jadi kaitannya korelasinya ke sana, bukan berbicara segi keilmuannya. Karena berbicara guru pada hakikatnya setahu saya nih ya, itu bukan menjual belikan ilmu, melainkan mendidik. ya benar Pak, setuju. Nah, jadi bukan hanya mengajari. Kalau mengajari itu hanya sebatas di kelas. Kalau mendidik itu kita di luar kelas pun mendidik. Ingat loh, guru atau dosen itu tugasnya tidak hanya di kelas, melainkan itu di luar kelas. Benar. Maka dari itu seorang dosen kalau berbicara gaji, oke, kecil, miris lah ya, saya pribadi juga gitu. Tapi solusinya itu balik lagi ke diri kita juga gitu. Kita tidak bisa mematok dalam segi anggaran berapa yang kita dapatkan dengan kondisi hari ini. Oke, kalau saya dikatakan munafik, oke, munafik nggak apa-apa. Guru pun pasti mengharapkan dengan pendapatan yang lebih layak. Iya. Gitu. Maka dari itu kan itu balik lagi ke pemangku kebijakan. Mungkin dengan informasi kondisi hari ini itu belum matang kalau saya menangkapnya. Mudah-mudahan dari pemerintah pusat pun dapat memperhatikan dari segi kinerja dosennya lagi. Dan sebagai dosen kita harus sadar diri dengan mahasiswa yang kita ajari. Jadi kita juga jujur tanggung jawabnya itu berat. Nggak cuma hanya di kelas tapi di luar kelas. Pernah nggak Boy ngeliat? Kalau saya nanya nih, kalau Boy pernah ikutan demo, siapa yang pertama dicari? Gurunya. Nah, ke situ. Berat juga itu jadi guru itu, bukan maksudnya itu bukan memilih, tapi ya kalau udah berkata takdir ya udah jalankan gitu. Sebetulnya nggak rugi-rugi banget. Dan pada akhirnya kan kalau berbicara guru dikecilkan, enggak juga kok. Guru justru sangat dihormati, melainkan yang sedang dikecilkan hari ini yaitu pendapatannya. Itu nggak cuma dari tingkat pemerintahannya saja yang harus menindaklanjuti, melainkan institusi-institusi yang ada di luar sana yang menaungi guru-guru di Indonesia. Maka dari itu, guru hari ini itu benar-benar semua harus perhatikan gitu. Artiannya itu tidak cuma hanya tugas pemerintah, melainkan institusi mereka di mana bekerja. Bukan hanya dihargai secara perilaku, melainkan secara pendapatan gitu. Karena resikonya itu nggak kecil, nggak kecil gitu. Dikatakan besar, nggak besar banget gitu. Tapi guru itu pekerjaan yang sangat mulia. Benar, pekerjaan sangat mulia, setuju banget Pak. Nah, dan terus sekarang emang di era sekarang, apalagi bisa dibilang era zaman-zaman Gen Z lah. Dan mungkin saya sendiri ngerasain lah perbedaan dulu saya, teman-teman saya ketika saya di zaman sekolah sampai sekarang tuh justru dulu seharusnya guru yang mengajarkan dan kita patuh apa kata guru, tapi sekarang malah seorang guru yang takut salah. Jangankan gimana ya, takut salah, ya marah sedikit sebenarnya itu salah muridnya, tapi gurunya ada loh, guru yang memarahkan muridnya padahal itu murid itu yang benar, gurunya di penjara ada. Nah, sekarang benar miris banget Pak. Ya makanya kan itu juga sebetulnya guru itu nggak hanya di sekolah, melainkan di rumah juga. Kenapa kalau misalkan seperti itu, ya itu mohon maaf kalau pandangan saya itu salah di rumahnya. Karena apa? Karena ketika anak sudah sekolah di luar zona rumah, itu memang tanggung jawab guru. Kalau berbicara tanggung jawab guru, berarti anak ini berbicara salah dan benarnya itu udah harus diawasi oleh guru. Benar. Orang tua di sini evaluasi di rumah, di mana titik letak kurangnya anak, bukan salah ya. Kalau ngomongin salah salah dan benar itu bisa dibalik-balikan, tapi melainkan evaluasi anak ini kurangnya apa. Kenapa gurunya bisa seperti ini? Bukan memarahi gurunya. Kalau bahasa bercandaannya nih, udah aja bikin sekolah sendiri. Nggak usah dititipin ke sekolah lain gitu. Karena kalau berbicara udah nitipin ke orang atau ke institusi dunia pendidikan, mau nggak mau anak itu harus mengikuti alur. Bener. Dan bagaimana pola didik
guru. Harus udah percaya kan Pak. Iya. Udah bener. Kalau nggak mau dimarah anaknya mending bikin sekolah sendiri aja, benar kan? Betul. Daripada ya itulah. Nah itu sih yang kita pengen bahas sekarang Pak. Sebenarnya Indonesia negara kita nih bisa dibilang lagi kurang sehat lah. Nah mungkin itu yang kita pengen bahas. Nah terus mungkin seperti yang kita lihat sekarang, ijazah saja tuh nggak berguna banget. Kita mau nyari kerja di Indonesia tuh susah. S2 kan banyak jadi tukang ojek. Nah terus kalau misalnya, apakah itu pilihan yang baik Pak? Kalau misalnya kita tuh nanti keluar, ada yang bilang tuh kabur aja dulu. Tuh ada yang biasa bilang, mungkin teman-teman sering lihat rilisnya, kabur aja dulu. Nanti di sana apa bisa dibilang kerja di luar negeri dulu karena emang di sana lebih mudah kan. Nah itu yang pengen kita, isu-isu kayak gitu nih yang pengen kita bahas sekarang. Itu ya untuk menyadarkan juga sistem negara kita ini, itu kesian juga gitu Pak. Nah, kalau saya sih memiliki pandangan kayak gini ya. Sebetulnya kalau berbicara urusan kerja atau cari kerja, kalau misalkan pada akhirnya lulusan S2 ngegojek lah, lulusan S2 bagaimanapun itulah, itu harus ditanyakan itu pilihan sendiri atau gimana. Sebetulnya kalau berbicara lulusan, itu berbicara skill kita. Dari pertemanannya sudah sejauh mana. Ingat loh, Tuhan itu tidak tidur. Kalau kita masih menggelisahkan hal seperti itu, berarti kita sendiri melecehkan Tuhan kita sendiri. Maka dari itu kita sebagai mahasiswa perbanyaklah pertemanan, karena kita nggak tahu nih rezeki itu bakal di mana gitu. Kalau pada akhirnya dia ngegojek, ya harus cari tahu dulu dong. Nggak bisa nyalahin pemerintah langsung, nggak bisa nyalahin langsung institusi yang berkaitan. Tanya dulu, kalau dia punya skill, kenapa skillnya itu tidak terrealisasikan gitu? Berarti kan jadi pertanyaan, apakah dia menutup diri kah, atau apakah udahlah mending santai aja, mending ngegojek. Kan ada juga yang kayak gitu, ada juga yang berbagai macam alasan. Berarti kan harus ditanya dulu gitu. Sebetulnya kalau berbicara pendidikan hari ini, itu bukan hanya berbicara formalitas, melainkan pendidikan hari ini kita berbicara skill. Kita punya skill nih di rumah, datang ke sekolah. Ke sekolah itu makanya kita tuh nggak cuma merhatiin guru ngomong, tapi kita berdiskusi. Kita cari solusi. Apa nih kurangnya, kita tanyakan kepada guru. Oke, kalau gurunya di sana hanya bisa menjawab tanpa membawa anak tersebut untuk praktek langsung, coba sebagai murid ketika melihat, mendengar apa yang gurunya sampaikan, itu coba lakukan di luar sana. Jadi enggak menyalahkan siapapun. Jadi kondisi hari ini tuh mohon maaf banyak yang dipetak-konflikkan sehingga pemerintah itu tidak memberikan solusi lah kepada masyarakat atau segala macam. Kan itu balik lagi ke orangnya gitu. Barangkali siapa aja dia tuh sebelumnya ditawarin kerja enak tapi nggak dipilih. Kan kita nggak tahu. Oke, tapi pada realitanya sekarang Pak. Oke, mungkin dalam diri kita masing-masing kita mempunyai kehebatan lah, punya skill. Nah, tapi di negara kita sendiri pada realitanya, faktanya lebih memilih melihat cover Pak. Nah, banyak jalur ordal. Biasanya jalur orang dalam itu lebih diprioritaskan. Padahal kalau bisa dibilang adu skill, mungkin kita punya skill yang melebihi dia. Cuman suara kita kalah sama orang dalam. Nah, tapi kalau oke lah kalau Bapak bisa membela mungkin dengan opini Bapak. Tapi yang kita lihat pada realitanya seperti itu Pak. Oke, jadi gini ya, kenapa orang dalam yang lebih diprioritaskan? Yang kita perlu kita ketahui, punya orang dalam itu nggak gampang loh. Jadi gini, maksudnya orang dalam yang saya analisis nih ya, itu sebuah pertanggungjawaban atau bahasa saya itu garantor. Ketika orang tersebut dibawa oleh siapa, ketika membuat kesalahan, otomatis garantornya yang disalahkan. Jangan pikir ketika ada orang dalam itu enak, justru lebih nggak enak dibandingkan orang yang normal. Oke. Jadi kalau di mana kita merasa memiliki skill, terus kita terkalahkan oleh orang dalam, emang dia bakal tahu orang dalam itu bakal ngebantuin. Jangan salah juga, ada orang dalam tapi nggak dibantuin sebaliknya. Jadi berbicara profesionalitas. Oke. Nah, jadi nggak selamanya kita berpikiran, wah ada orang dalam enak, nggak juga. Justru yang saya nilai, saya ngambil di beberapa sampel nih ya, teman saya nih ya. Malah menurut pandangan mereka, itu orang dalam itu jujur nggak enak. Beban moral. Ketika mereka diterima, kerja mereka nggak benar,
mereka itu yang akan lebih cepat didepaknya. Oke. Dan akan merentet itu ke orang di dalamnya. Itu justru yang lebih beratnya itu. Makanya kalau berbicara normal atau ada orang dalam, itu balik lagi ke percaya masing-masing. Karena kalau rezeki orang itu datang, itu nggak tahu lewat siapa. Wih, mantep, siap. Jadi ketika kita berdoa, setiap orang di seluruh dunia ini dititipkan rezekinya siapapun itu. Entah rezeki anaknya, istrinya, pacarnya, atau segala macam gitu. Rezeki dengan dirinya sendiri, itu mulai siapapun. Jadi kita nggak bakalan bisa nebak, makanya kita harus berbicaranya, ya udah, sekarang kita berikhtiar. Kalau urusan ada orang dalam atau gak ada orang dalam, itu balik lagi sama yang memiliki kita. Oke, saya bisa katakan munafik atau normatif. Tapi yang saya ceritakan hari ini, yang saya terjadi dalam diri saya. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Ya karena itu yang saya alamin gitu. Orang lain, enak ada orang dalam segala macamnya. Saya tanya juga ternyata mereka beban moral ternyata di dalamnya. Ketika nggak benar ya udah kena juga orang dalamnya. Ada juga yang dia orang dalam, seakan ini ada orang dalam. Ternyata dia nggak dibantu orang dalam meskipun ada orang dalamnya. Artinya saudara lah ya. Nah, itu bisa menjadi sebuah kebetulan gitu. Saudaranya di situ dan dia juga baru masuk ke situ gitu. Kerja bersama tapi tidak melalui orang ini, tapi melalui orang lain. Hanya sebuah kebetulan gitu. Jadi memang mohon maaf ya, jangankan ngomongin Indonesia ya. Ngomongin di daerah sendiri aja masih teka-teki gitu. Oke, iya sih benar sih. Jadi kita juga nggak bisa berpandangan, oh enak nih di Indonesia itu masih nepotisme. Ya mohon maaf, Indonesia hari ini kalau menurut pandangan saya masih nepotisme. Tapi di 100% yang nepotisme itu tidak 100%. Tapi 60%, 40 atau 50-50. Karena balik lagi kata saya juga, Allah memberikan rezeki kepada siapapun, dan kita juga nggak tahu. Ya mohon maaf, ini kalau bahasa Sundanya mah, kalau kata bahasa Sunda orang gaul nama budak baong lah, bahasa budak baong gitu. Tapi memang betul nggak bisa diraba urusan rezeki mah gitu. Jadi ya udah jalan aja gitu. Ketika kita ditempatkan di salah satu posisi, ya udah jalankan gitu. Jadi intinya dalam setiap perjalanan kita ada lika-likunya, itu adalah sebuah pembentukan diri kita. Jadi kita memiliki skill yang mana gitu. Gitu kan jadi pertanyaan kan, skill yang mana? Apakah bikin manusia dari tanah kah? Atau bikin rumah dari batu-batuan kan macam-macam, nggak tahu ya. Yang jelas yang mustahil itu bikin orang dari tanah gitu. Tapi ada bilang kita dari tanah liat kan. Oke. Udah. Iya kan Pak. Bikin orang dari tanah, kita dari tanah liat kan ini bahasanya. Atau tanah sengketa. Nah, teman-teman, jadi buat kalian yang sering berpikir, wah enak jalur ordal, sebenarnya nih dosen gitu udah meluruskan. Jadi jalur ordal itu juga nggak enak, apalagi orang yang ngebawanya. Ya, ketika ada masalah pasti atasan yang ngebawanya ini yang bakal dicari, yang bakal dicecer. Nah, jadi pokoknya kembali lagi sama ikhtiar kita lah, kayak dibilang sama dosen kita tadi, guru kita, rezeki itu udah pada diatur. Jadi jangan sampai kalian terlalu, kalau bahasa kerennya tuh kalau dari gua mah problematik apa? bukan bahasa kata-kata. Jadi lu jangan melihat ke atas, tapi jangan suka menyamakan. Ya diri lu pengen kayak orang lain lah, tapi usahakan jadi lebih baik aja lah. Soalnya lu pengen setingkat sama orang, sedangkan bukan di kadar kita, gitu kan Pak. Susah. Tapi emang Indonesia ini lucu sih Pak. Kenapa saya bisa bilang lucu? Kalau Bapak pikir, kalau Bapak sadar nih, kita di negara lain kayaknya Korea, mana sih Korea Utara apa Korea Selatan yang mewajibkan militer tuh? Korea Condong. Kira condong. Korea mana Pak? Korea Selatan. Nah, Korea Selatan. Di Korea Selatan itu kan kita diwajibkan buat wajib militer. Nah, di situ mereka diwajibkan militer. Mereka wajib militer itu kan jadi militer buat bela negara. Ya ibarat bahasanya kita daftar buat mati lah bela negara kita. Nah, di situ kan wajib. Sedangkan di negara kita itu jadi tentara, itu kita ngebela negara itu bayar. Lucunya kita di situ kan jadi tentara itu bisa dibilang ngebayar buat mati lah. Tapi tetap bayar, padahal itu ngebela negara sendiri. Nah, yang sering kita bahas kalau sadar sendiri itu emang di negara kita tuh kayak berbanding terbalik.
lucu. Orang negara lain itu kan ngebela negaranya. Nah kita di sini ngebela negara buat jadi tentara di situ harus bayar. Ya kita mati juga harus bayar gitu loh Pak. Kalau kita sadar, nah lucu. Iya. Jadi kalau pandangan saya itu kalau berbicara tentara bayar atau istilahnya apa? Bayar untuk mati. Iya, bayar untuk mati. Ya oke lah. Kalau pandangan saya sih mungkin lain kali ya. Kenapa pandangan saya lain? Karena kalau saya berbicara hari ini, ya mungkin realita orang beda-beda kali ya, nggak bisa diseragamkan. Setahu saya juga ada juga jalur tentara yang memang betul-betul itu secara prosedur gitu. Ada yang kata istilahnya bayar, memang pada saat prosedur tersebut bayar, kayak kesehatan kan bayar. Iya. Terus ada hal-hal yang lain menjadi syarat untuk untuk melakukan atau memenuhi persyaratan itu di luar itu pasti bayar. Emang kayak ngumpulin berkas nggak bayar? Kan harus fotokopi dulu, ngeprint dulu, kan kayak gitu. Cuman kalau untuk selebihnya saya itu kurang tahu. Kenapa saya bilang kurang tahu? Karena dengan kondisi hari ini banyak opini-opini di luar sana yang masyarakat tangkap, sehingga opini yang ditangkap itu diaminkan seakan-akan itu menjadi sebuah kenyataan. Seperti kita ketika kita memegang handphone. Ketika kita memegang handphone, sadar nggak sih kita itu terbawa dengan alur luas yang begitu banyak informasinya. Terus kita serap dengan reels lah. Atau apa mungkin kalau ada yang berteman dengan saya, coba lihat postingan saya gitu ya. Oke, saya lebih baik disebut postingannya nggak jelas daripada memposting informasi opini-opini yang tergiring sehingga tidak dapat dicerna oleh masyarakat dan menimbulkan fitnah. Karena berbicara di dunia visual, kita belum tentu bisa membuktikan secara kebenarannya. Karena apa? Pandangan saya itu informasi semua di sana bermacam-macam. Benar, setuju. Maka dari itu kita harus bisa memfilter. Kenapa Boy bisa mempertanyakan hal seperti itu? Karena kan berarti Boy itu memiliki sifat penasaran yang tinggi kan. Iya, benar. Jadi ingin tahu nih. Masuk kabar-kabar kayak gitu kan. Ya. Nah, jadi biar kita nggak kegiring opini yang salah, makanya di sini kita lurusin teman-teman. Makanya dengan sepengalaman saya yang punya teman ya di lingkungan tentara lah ya, mereka itu sebetulnya juga bukan berbicara bayar, tapi bayar administrasi seperti fotokopi, ya bikin berkas kayak gitulah ya secara administrasi. Selebihnya mereka itu benar-benar dalam jalur di mana prosedur yang sudah ditentukan oleh instansi tersebut. Karena dengan kondisi hari ini, dengan opini bahwasannya ingin menjadi tentara atau aparatur negara yang lainnya itu berbayar, padahal enggak juga. Itu balik lagi dengan kondisi hari ini gitu. Sebetulnya itu butuh semua juga orang-orang gitu. Kenapa ada sampai di Korea kan ada wajib militer, di kita juga gitu. Malah tadi Boy tanyakan gitu ya, sampaikan gitu bahwasannya itu juga kalau kata saya sih bukan tidak benar ya, tapi saya juga nggak tahu kejelasannya seperti apa. Cuman setahu saya teman-teman saya nggak ada yang seperti itu gitu. Karena mereka juga untuk menempuh ke arah sana itu mereka dengan jalur yang sangat prosedural yang sudah ditentukan oleh di sana. Jadi nggak bisa kita berpandangan dalam satu objek. Kita harus tabayun kalau bahasa Gus Dur itu, melihat kedua belah sisi, lihat teman kita gitu. Kalau ada pun yang bayar juga emang lolos kan belum tentu. Malah banyak kalau penipuannya. Bayarlah segala macam, padahal kan realita yang lolos juga nggak bayar gitu. Jadi kita juga perlu untuk mencari tahu informasi yang kita dapatkan. Kalau di dunia sosial, khususnya di dunia sosial nih ya, ketika kita mendapatkan informasi itu jangan langsung diaminkan, justru kita harus cari tahu lagi sumbernya di mana gitu. Karena kalau berbicara berita, berbicara opini itu berbagai macam. Makanya kita jangan sampai terjebak di media sosial. Pernah nggak dengar hidup itu jangan terjebak di media sosial? Oke. Jadi kalau bahasa hidup itu jangan terjebak di media sosial itu, orang yang apa-apa itu standarnya Instagram, standar TikTok kan itu tuh udah terjebak. Maka dari itu kita ketika mendapatkan informasi itu jangan langsung diaminkan, kita cari tahu dulu. Mungkin ada informasi-informasi yang belum dituntaskan. Artinya
ada rapat nih Dewan ya, DPR perwakilan kita nih dengan Bapak Presiden atau dengan pimpinannya langsung yang tidak terliput, sehingga dapatlah pemotongan videonya itu cuma sepotong sekalian kan ya. Yang kayak gitu hati-hati juga, makanya kita juga harus cari tahu sumber-sumbernya itu dari mana, dan kita itu benar-benar harus menganalisis gitu. Karena kan kita orang komunikasi nih, orang komunikasi itu harus bisa menganalisis. Jadi jangan mudah termakan omongan dong. Tapi emang ya disitulah juga kita sebagai bisa dibilang warga plus 62 minim literasi, dan kadang lebih percaya sama kabar yang baru sekilas didengar. Kayak tadi lah, mungkin ada fullnya tapi akhirnya dipotong-potong sendiri oleh warganya sendiri, diupload lagi, dan akhirnya mayoritas orang yang melihat itu langsung percaya. Iya. Nah, di situ sih memang salahnya. Dan emang lucu emang kalau kita sadar. Makanya kan kita juga harus bijak dalam menggunakan media sosial. Kita juga kalau misalkan senang membuat konten, coba dong kontennya yang akan memotivasi juga teman-teman kita yang sedang membutuhkan dukungan. Artiannya kita hanya jangan terlalu fokus ke dalam satu ruang lingkup atau satu lingkaran, tapi kita juga harus bisa lebih aware atau melihat sekeliling kita lah. Jadi jangan hanya melihat satu titik, tapi kita harus melihat yang lainnya. Artiannya ketika kita membuat konten, kita membuat asas manfaat untuk teman-teman. Benar. Tapi nggak menggiring opini sana sini. Tapi dengan kondisi hari ini, justru pandangan saya banyak orang yang membuat konten itu menggiring opini-opini yang menimbulkan dinamika yang naik turun. Kalau saya menyebutnya naik turun itu memancinglah emosi siapa, gitu. Kayak gitu, boy. Nah, ini juga teman-teman, nanti buat kalian yang nonton nih video ini, di sini gue bukan maksudnya mengirim opini buat kalian, wah Indonesia kayak gini, enggak. Jadi di sini kalian nonton tuh biar bisa meluruskan juga. Jadi dosen kita memberitahu sebenarnya apa sih yang terjadi di negara kita ini, masalah apa. Nah, tadi kan udah diluruskan tuh. Wah, ternyata kembali lagi ke diri kita. Kita harus, jadi jangan hanya memandang hanya satu aspek doang. Betul. Nah, jadi sebenarnya luas, apalagi bisa dibilang tadi kita anak komunikasi. Jadi penting komunikasi itu, jangan langsung percaya sama, bisa dibilang ada masalah sedikit langsung percaya kan. Wah, itu patut dipertanyakan lagi. Belajarnya gimana, kayaknya datang tidur doang. Nah, teman-teman, mungkin tadi sudah dijelaskan rentetan jawaban dan opini-opini tukar pikiran kita. Mungkin terakhir sekarang, mungkin kalau misalnya dari banyak sekarang rakyat Indonesia yang berpikir, ya kabur aja lu ke negara lain, mungkin di sana berjuang dulu negara lain. Apakah itu pilihan yang lebih baik? Pilihan yang emang udah bisa dibilang ya lebih bagus lah daripada harus di negara kita sendiri yang susah dari segi apapun. Nah, lebih baik kita keluar aja lu. Apakah itu emang pilihan yang lebih baik atau pilihan yang salah, Pak, menurut Bapak, pandangan Bapak? Kalau kata saya dengan kondisi hari ini lah ya, bukan hari itu. Jadi kondisi hari ini tuh pandangan saya berbicara solusinya itu tidak kabur kemana-mana, melainkan dengan kondisi hari ini dapat yang kita maksimalkan. Contoh hal, kalau kita ingin memiliki pendapatan, kalau berbicara urusan pekerjaan, kalau orang gunung berasal dari orang gunung, orang pedesaan, kenapa sih nggak kita bertani aja? Kan banyak yang bisa dimulai gitu dengan kolaborasi dengan media sosial. Barangkali kalau misalnya ya, boy tahu nih segi keilmuannya berbicara tentang tani, kenapa tidak dijelaskan juga? Kan itu bisa menjadi sebuah pendapatan kalau kita konsisten dengan bertani. Apalagi disokong dengan media sosial. Satu. Yang kedua, kenapa sih kita itu kalau misalkan suka nih dalam berliterasi, dalam mencari sumber segala macam, berbicara kebenaran, kenapa tidak dibuat konten saja? Dan justru dengan kondisi hari ini, justru kalau berbicara mudah nggak mudah itu balik lagi ke kitanya. Selama kita konsisten, insya Allah semua juga akan terjalankan gitu. Apalagi ngomongin pendapatan hari ini ya, kecil, gede, mau kecil atau gede, yang penting ada pegangan dulu. Daripada kita kerja di salah satu institusi tapi tidak terbayarkan. Karena banyak orang-orang yang nggak tahu sih saya kalau orang-orang banyak atau gimana, saya tidak mengklaim semua orang. Mungkin ada salah satu orang kali ya
yang memiliki pengalaman kerja di instansi mana tapi tidak dibayar sampai bertahun-tahun. Mungkin ada ke arah sana. Jadi kita dengan kondisi hari ini, kalau berbicara solusinya, mau kerja mah di mana aja juga bisa gitu. Mau ngomongin kabur dulu aja itu justru penggiringan opini bagi saya. Keluar negerinya kemana? Kamboja. Nah, kalau Kamboja nanti pulang-pulang tinggal nama doang lah. Nah, kan kemana jadi pertanyaannya? Itu kan kalau berbicara kerja di luar negeri, itu bukan menjadi sebuah pilihan, kabur aja dari Indonesia karena Indonesia lagi gini. Enggak juga, itu pilihan lagi. Jadi enggak, kalau solusi hari ini, upgrade skill kita, banyak peluang gitu. Atau entah kan dengan kondisi sekarang kan, ada juga yang berbicara main investasi segala macam. Kalau yang bener mah ya iya insya Allah gitu ya, tapi kan banyak gitu intinya tuh asal kitanya mau menggali gitu. Kalau saya ngambil salah satu objeknya ya mungkin teman-teman punya pandangan lain kali ya, jadi silakan teman-teman juga ada banyak referensi mah gitu. Kalau kabur dulu aja, kabur kemana? Yang ada juga amit-amit kalau tinggal nama ya, tapi syukur-syukur kalau sukses gitu mah guratan takdir kita lah, saya karena meyakini ke arah sana gitu, karena saya menjalankan hal seperti itu gitu. Karena kalau koko dengan kondisi sekarang udah aja kabur kemana, pada akhirnya jadi dipertanyakan nihil. Nah syukur ya kalau jadi sesuatu, kalau nihil gimana, kasihan orang tua gitu. Nah itu balik lagi ke diri kita gitu. Jadi kalau berbicara kabur aja dulu itu mah sebuah hashtag penggiringan opini kalau pandangan saya gitu. Makanya saya pun tidak langsung mengaminkan ketika mendapatkan sebuah informasi apapun itu, saya kaji dulu gitu. Kenapa saya kaji dulu? Karena saya mencari dulu sumbernya, kemana ini arahnya gitu. Karena kalau berbicara kabur atau segala macam, nah kalau ada apa-apa juga pasti pemerintah negara Indonesia lagi. Gitulah, jadi kita juga nggak bisa kabur aja dulu atau gimana ya, kita juga harus paham lah ya dengan situasi saat ini. Yang berjuang itu nggak cuma dari pemerintahannya saja, melainkan dari masyarakat. Kita sebagai masyarakat pun harus berjuangnya bagaimana, dukung program pemerintah apapun itu program pemerintah, selama untuk mengupgrade atau berbicara sifatnya itu ke masyarakat, kenapa tidak didukung gitu. Jadi kalau ngomongin program ya kita harus support. Gimana sih supportnya? Kita terlibat dalam program pemerintah. Makanya kita main itu yang jauh, dalam arti yang jauh itu kita bisa ngukur lah nanti pertemanan kita itu di mana gitu ya, karena kan kita nggak tahu ya rezeki kita ya. Percuma ke luar negeri kalau kita pulang tinggal nama. Bener. Jadi kita ke luar negeri pun harus sudah tahu apa tujuan kita. Kalau kerja, mau kerja apa? Kalau di sana bertani, kenapa di kita nggak bertani? Banyak kok tanah di kita itu kaya dengan sumber daya alamnya. Ya mohon maaf kalau misalkan munafik segala macam, ya coba dulu, jangan dulu berkomentar seperti itu gitu. Jadi kita itu segala sesuatu harus coba gitu. Kenapa gitu? Ya biar kita tahu jawabannya sendiri gitu. Jangan kata orang lain. Karena kita dalam setiap yang kita pegang itu belum tentu semua orang bisa jadi sesuatu gitu. Kan ada juga yang sekali pegang jadi bisnis, jadi apa macam-macam gitu. Itu kan makanya balik lagi gitu ke diri sendiri. Oke teman-teman, mungkin kita sudah bisa dibilang 30 menitan teman-teman. Nah mungkin sudah berapa rentetan tadi jawaban yang diberikan sama Bapak, penjelasan. Nah teman-teman, mungkin kalian buat yang nonton, kalian bisa simpulin sendiri gimana, jadi salahnya di mana, kalian bisa simpulin sendiri. Mungkin nanti kalian bisa kita diskusi di kolom komentar. Ingat, di sini saya tidak menggiring opini atau malah menjelek-jelekan negara, tapi di sini kita mengobrol, kita meluruskan teman-teman. Nah, jadi kalian bisa komentar sendiri, keluarkan pendapat kalian, kesimpulannya jadi apa, mungkin kalian bisa tahu sendiri. Nah, jadi intinya tadi pertanyaan yang keluar dari saya itu sebenarnya itu semua giringan dari media sosial, Pak. Nah, kayak kata-kata pergi dulu ke sini, keluar dulu ke sini, guru begini, itu sebenarnya dari media sosial. Nah, akhirnya kita luruskan, kita obrolkan lagi sebenarnya itu gimana. Nah, mungkin udah panjang lebar dijelaskan sama guru kita, dosen kita, mungkin kalian bisa simpulkan sendiri. Mungkin obrolan kali ini kita cukupkan, dan buat teman-teman jangan lupa kita bakal berdiskusi lagi. Masih tunggu lagi pokoknya episode berikutnya, kita bakal
bahas lagi isu yang lebih keren lagi bersama dosen kita. Pokoknya jangan lupa tetap stay di YouTube Himakom Official. Nah, mungkin kita cukupkan di sini aja ya, Pak. Ya, boleh. Nah, oke. Mungkin sekian dari saya, dari kami. Pokoknya semuanya jangan lupa buat selalu stay di YouTube Himakom Official. Tunggu video-video podcast berikutnya, kita bakal bahas-bahas lagi yang seru. Mungkin bersama saya Boy Ardiansyah dan dosen kita Kang Syarif. Kagak menolak tua teman-teman. Memang dosen kita ini is the best banget. Oke, mungkin sekian dari saya. Jangan sebelum itu saya tutup, saya bakal jargon. Kalau saya bilang podcast kata kita, apa jawabnya? Setiap kata punya cerita. Nah, Bapak bisa Pak? Kita bareng-bareng. Setiap kata punya cerita. Iya. Oke, Bapak bisa lihat ke kamera. Kalau saya bilang podcast kata kita, karena Karena setiap kata punya cerita. Oke, bisa Bapak lihat kamera. 1, 2, 3, podcast kata kita. Karena setiap